salawatan dulu, mengumpulkan nyawa, mengumpulkan semangat. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan untuk menjalankan kewajiban sholat fardu isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para pengikut setianya dan hingga kepada kita semua hingga akhir zaman kelak. Amin. Jamaah akhwat yang cantik-cantik dan solihat, jamaah ikhwan yang tampan-tampan lagi rupawan, yang senantiasa suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Filosofinya ada kultum seperti ini, ya, untuk diisi oleh guru-guru, ya. Jadi tidak hanya guru agama saja, tetapi guru-guru lain termasuk Bapak guru bahasa Indonesia juga diminta untuk mengisi kultum. Tentu harapannya bukan semata-mata mengisi kekosongan, tetapi lebih pada ingin melihat bagaimana Ramadan dari perspektif lain, ya. Bagaimana Ramadan ditinjau dari Penjaskes. Jadi nanti kalau Pak Musli atau Pak Andrian mengisi kultum, tentu harapannya tinjauannya bagaimana puasa itu dengan kesehatan jasmani kita, gitu kan, ya. Kalau nanti Pak Nuryanto atau Pak Hilman atau Pak Agung mengisi kultum pada Ramadan, harapannya tentu bagaimana fisika dikaitkan dengan barangkali penentuan hilal dan sebagainya itu, ya, bagaimana relevansi fisika dengan Ramadan. Kalau biologi, ada yang laki-laki nggak, ada yang kultum nggak, ya? Ya, bagaimana metabolisme pada saat bulan Ramadan. Begitupun dengan bidang-bidang studi lainnya, kimia seandainya Pak Denny, bagaimana peristiwa kimiawi yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita menjalani puasa Ramadan. Nah, kaitannya dengan bahasa, kebetulan bahasa sudah diwakili oleh Pak Zen kemarin membicarakan bagaimana asal-usul puasa. Jadi bahasa Indonesia apa yang harus dibicarakan, ya?
Ya, Pak Jan membicarakan saum sudah ya, saum Ramadan. Nah, Pak Kusan ingin membicarakan puasa. Puasa itu dari bahasa apa, Nak? Puasa bukan dari bahasa Arab. Puasa sudah menjadi bahasa Indonesia yang kita serap dari bahasa. Ada puasa, ada surga, ada neraka, ada sembahyang. Bukan dari bahasa Arab. Bukan dari bahasa Melayu. Dari bahasa apa? Dari bahasa Sanskerta, ya. Jadi puasa itu dari wasa. Artinya mendekatkan kepada yang kuasa. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya shaum, ya, saum. Dan sebenarnya tidak hanya guru yang memberikan kultum. Ananda semua juga filosofinya dulu ya. Mudah-mudahan nanti pulih di tahun depan. Ananda semua juga selepas subuh itu bergantian memberikan kultum. Jadi berlatih. Bahkan ketika bulan Ramadan tiba, kultum tidak hanya selepas subuh, tetapi duhur juga ya. Selepas asar atau selepas duhur lah ada. Jadi divisi Imtak harus memprogramkan secara bergantian terjadwal. Dari siswa juga memberikan kultum ya. Jangan selepas subuh langsung buru-buru Asmaul Husna. Bahkan kalau nggak salah tadi pagi nggak ada ya. Langsung apa namanya? Mahfudhah. Kemudian pulang. Buru-buru pulang ke kamar. Baik, Ananda semua, dalam kesempatan yang baik ini Bapak ingin mengaitkan satu pokok kajian dalam bahasa Indonesia, yaitu sastra. Salah satu sastra yang fenomenal di dunia kesusastraan adalah mahakarya sastra Ramayana dan Mahabharata. Ya, khususnya Mahabharata. Ya. Mahabharata mengisahkan kisah peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Nah, wiracarita Mahabharata ini termasuk wiracarita yang fenomenal karena dari sisi panjangnya itu kurang lebih ada 200.000 baris. 200.000 baris atau sekitar 100.000 sloka ya. Sloka itu sejenis bait-bait dalam puisi ya. Puisi lama yang terdiri dari 2 baris. Satu sloka itu 2 baris. Jadi kalau ada 100 sloka berarti ada 200 baris. 200.000 baris. Dapat dibayangkan itu panjangnya seperti apa. Dan termasuk karya sastra unik Mahabharata ini. Dia bisa masuk ke dalam jenis puisi. Bisa juga masuk ke dalam jenis prosa karena berisi cerita-cerita. Jadi prosa kan menceritakan. Jadi yang disebut dengan puisi liris, puisi yang prosa liris, prosa yang dirangkai dalam bentuk puisi. Jadi kalau dihitung jumlah katanya itu ada 1,8 juta kata. Kalau dihalamankan ada 13.000 halaman. Nah, karya sastra mana yang setebal Mahabharata ini? Jadi luar biasa. Makanya wajar kalau kemudian dari India muncul peraih Nobel sastra. Baik, saya ingin tidak panjang lebar membicarakan tentang Mahabharata. Kaitannya dengan puasa, ada satu peristiwa penting dalam kisah Mahabharata, yaitu kisah tentang Gatot Kaca atau Gatot Kaca. Gatot Kaca ini merupakan
putra atau anak dari seorang kesatria Pandawa. Siapa bapaknya Gatotkaca? Siapa? Iya, bapaknya Gatotkaca itu Bima atau Bimasena. Ibunya? Ibunya siapa ibunya Gatotkaca itu? bukan Bu Sami, yang bukan. Ibunya Gatotkaca ini namanya Arimbi. Kalau Gatotkaca itu kalau Bimasena itu dari keluarga Pandawa 5 ya. Pandawa 5 siapa saja? Yudhistira, Bimasena, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah, jadi putra kedua dari Pandawa adalah Bimasena, mempunyai anak Gatotkaca. Ibunya Arimbi. Arimbi adalah keturunan dari bangsa raksasa. Ya, tahu raksasa? Besar, tinggi, serem gitu ya. Makanya kalau lihat ilustrasi wayang itu, ya ada yang bertaring, ada yang hidungnya seperti terong gitu ya. Wallahu alam. Bagi saya itu adalah sebuah karya imajinatif, ya, karya fiksi yang tentu berisi ajaran-ajaran untuk kita manusia belajar dari kisah-kisah itu. Baik, kembali ke Gatotkaca. Gatotkaca itu lahir selama 1 tahun setelah dilahirkan, tali pusarnya tidak bisa dipotong. Sudah umur 1 tahun bawa-bawa tali pusar panjang banget ya. Nah, melihat kondisi ini semua prihatin, termasuk pamannya. Siapa pamannya tadi? Arjuna. Nah, melihat keponakannya dalam kondisi seperti itu, Arjuna pergi bertapa. Nah, bertapa ini salah satu bentuk puasa orang zaman dahulu atau makhluk-makhluk zaman dahulu ya. Tujuannya apa? Bertapa itu mendekatkan diri kepada Sang Yang Pencipta, kepada Sang Yang Widi, untuk mendapatkan ilham. Ada ilham di sini? Nah, kalau zaman dulu dicari itu ilham sama Arjuna ya. Oke, singkat cerita Arjuna bertapa untuk mendapatkan ilham dari Sang Yang Widi, dari Sang Pencipta. Bagaimana caranya memotong pusar keponakannya yang bernama Tetuko. Belum bernama Gatotkaca saat itu, masih bayi ya, 1 tahun ya. Akhirnya dalam perjalanan bertapa, Sang Mahadewa mengutus pelayan dewa yang namanya Dewa Narada. Kalian suka nonton wayang nggak? Wah, tuh hiburan paling mengasihkan ketika bapak kecil dulu ya. Jadi nonton wayang itu duduk dekat dalang, dekat kotak wayangnya gitu ya, di samping kotak wayang. Tapi ya namanya anak-anak kalau nonton wayang justru senangnya ketika sedang perang gitu ya. Wah, bagaimana dalang mempermainkan wayang perang. Ketika sudah berhenti perangnya, timbul cerita lagi, dialog lagi, pergi gitu. Wah, ada perang lagi, lari lagi, dekat lagi. Asik ya, karena dulu tidak ada televisi, tidak ada HP, tidak ada macam-macam. Wayang itu salah satu hiburan yang mahal ya. Baik. Ya, singkat cerita, dalam pertapaan Arjuna didatangi oleh Narada. Nah, Narada ini utusan dari Sang Yang Dewa untuk memberikan pusaka kepada Arjuna ya, yang sedang bertapa itu. Lalu Narada turun ke bumi menyerahkan pusaka. Rupanya Narada meskipun dewa masih bisa salah melihat. Dalam waktu yang bersamaan ada Karna atau Karno ya, yang juga sedang bertapa di tempat yang tidak jauh dari tempat Arjuna bertapa. Akhirnya senjata yang semestinya oleh
Mahadewa itu harus diserahkan kepada Arjuna, oleh Narada diserahkannya kepada Karna. Jadi tertukar karena mirip katanya, sama-sama gantengnya ya. Di Karna dengan Arjuna itu mirip seperti saudara kembar padahal bukan kembar. Nah, melihat itu lalu Narada mendekati Arjuna dan memohon maaf karena ternyata salah mengirim senjata. Semestinya dikirim kepada Arjuna, dikirim kepada Karna. Mendengar pengaduan Narada itu, lalu Arjuna marah. Arjuna mengejar Karna untuk merebut senjata itu. Lalu terjadilah semacam perkelahian yang sangat dahsyat untuk memperebutkan senjata itu. Senjatanya lupa namanya pokoknya. Ada yang tahu nama senjatanya? Punya senjatanya sangat mematikan. Nah, dalam perkelahian itu lalu akhirnya tertangkaplah oleh Arjuna hanya sarung senjatanya saja, hanya werangkanya saja. Sementara isi senjatanya dibawa kabur oleh Karna. Nah, singkat cerita pulanglah Arjuna dengan membawa sarung senjata atau kerangka senjatanya itu pulang, lalu diikhtiarkan memotong pusar tetuko tadi ya. Dipotonglah pusar tetuko tadi dengan menggunakan kayu kerangka senjata tadi dan ternyata bisa. Nah, jadi putuslah tali pusar tetuko Gatotkaca itu. Nah, setelah putus lalu tetuko Gatotkaca itu dibawa oleh Batara Narada dan diceburkan ke dalam kawah. Apa nama kawahnya? Iya, nama kawahnya itu Kawah Candradimuka. Anda tahu kawah kan? Kawah itu ya kawah, tempat magma atau yang sangat panas ya. Nah, secara logika tak mungkinlah seseorang nyebur ke dalam kawah. Tetapi zaman serba di luar nalar saat itu ya. Jadi Gatotkaca yang masih tetuko itu diceburkan oleh Batara Narada ke dalam kawah Candradimuka. Kawah itu kawah yang ada di punden gunung. Kemudian Candra itu bentuknya menyerupai bulan. Candra itu condro bulan ya, menyerupai bulan. Di Adi itu yang sangat besar. Muka itu ya bentuknya ya. Jadi diceburkan ke dalam kawah yang sangat besar. Nah, singkat cerita di dalam kawah itu Gatotkaca diberi hikmah, diberi senjata oleh para dewa, wabil khusus Batara Narada tadi. Makanya kemudian Gatotkaca dikenal dengan istilah otot kawat walung wesi. Jadi mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dari sisi fisik, ditambah lagi dibekali oleh para dewa dengan 3 senjata ya, 3 senjatanya itu senjata yang hebat-hebat, termasuk bisa terbang ya. Nah, singkat cerita setelah dibekali dengan berbagai kesaktian, Gatotkaca keluar dari kawah dan dilibatkan dalam peperangan melawan kaum Kurawa. Ya, karena kesaktiannya luar biasa itulah kemudian Gatotkaca bisa mengalahkan banyak musuh, bisa membunuh banyak lawan dalam pertempuran, tapi tetap saja di ujung-ujungnya kena apes ya. Nah, Gatotkaca meninggal oleh senjata yang dibawa oleh Karna tadi ya. Tetapi sebelum meninggal, pikir Gatotkaca dia sudah tahu bakal akan meninggal. Dia membesarkan badannya sebesar-besarnya sehingga kalau dia roboh mati
dihajar senjata itu maka dia akan merobohi ribuan pasukan lawan gitu ya. Benar saja ya, dalam kondisi tubuh yang sangat besar, dia kan turunan raksasa, jadi bisa saja membesar seperti raksasa. Dalam kondisi tubuh yang sangat membesar, tiba-tiba senjata karena menancap ke dalam tubuhnya lalu roboh dan merobohi banyak lawan. Anda semua, itu cerita fiktif, cerita imajinatif yang dibuat oleh orang-orang pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu. Apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah analogi dari sebuah kawah candra di muka. Halo, Anda berada di Man Insan Cendekia. Seringkali banyak orang menganalogikan Anda sedang berada di kawah candra di muka. Ya, di dalam kawah candra di muka ini, di dalam kawah Man Insan Cendekia ini, Anda digembleng, ya. Anda dilatih, Anda diisi dengan berbagai kesaktian. Ada kesaktian kimia, ada senjata fisika, ada ilmu kesaktian matematika, bahasa, geografi, sosiologi dan sebagainya. Dari sisi mental Anda diterpa sedemikian rupa, sholat berjamaah, bangun pagi, ya, Anda diterpa melakukan kegiatan berorganisasi, ya, membuat acara, menyusun proposal dan sebagainya. Semua itu adalah bagian dari tempaan, gemblengan agar Anda menjadi orang sakti seperti Gatot Kaca. Sehingga ketika mati nanti Anda sudah bisa mengalahkan banyak musuh. Tentu tidak seperti itu. Ya. Jadi gemblengan, kesaktian, ilmu-ilmu yang kami berikan di Insan Cendekia nanti akan menjadikan diri Anda sebagai orang yang sakti dalam tanda petik. Sakti menghadapi kehidupan pada zamannya. Kalau Gatot Kaca dulu dibutuhkan kekuatan fisik, makanya kesaktiannya kesaktian fisik. Kalau kita di era sekarang ini, kesaktiannya bukan kesaktian fisik, tapi kesaktian otak, kesaktian mental, spiritual. Jadi ilmu-ilmu, senjata-senjata yang Bapak Ibu guru berikan di Insan Cendekia semuanya menjadi bekal hidup nanti ketika kalian keluar dari candar di muka dan hidup dalam alam nyata menjadi orang yang satria. Ya. Jadi terima sebagaimana Gatot Kaca menerima apa adanya diperlakukan oleh para dewa. Kalian harus menerima apa adanya bagaimana diperlakukan oleh para guru, para pembimbing di Insan Cendekia. Anggap kalian sedang berada dalam sebuah kawah candra di muka, agar nanti kelak selepas Anda lulus dari Insan Cendekia menjadi orang yang hebat. Pun demikian halnya dengan puasa. Nah, masih ada satu segmen lagi, setengah jam lagi ini. Belum masuk ke puasa. Tapi tadi Bapak janji sebentar saja ya. Tadi Bapak baca pantun enggak? Waduh, lupa ya. Padahal sudah disiapkan pantunnya. Orangnya keren, pandai menggambar. Namanya Soekarno, sudahlah tenar. Pak Kusen berada di mimbar, ya, tidaklah lama, hanya sebentar. Jadi sebentar saja ya. Baik, kembali ke tadi ya. Begitupun halnya dengan puasa. Puasa ini juga dijadikan sebagai ajang penggemblengan, ajang sebagai kawah candra di muka kita umat manusia. Anda digembleng dengan haus,
lapar. Ya. Tentunya harapannya tadi dari gemblengan itu ujung-ujungnya Anda akan menjadi orang yang la'allakum takun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Anda digembleng untuk sabar, Anda digembleng untuk ikhlas, Anda digembleng untuk menahan diri, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Saya pikir inilah perspektif sastra kita kaitkan dengan puasa. Jadi dikait-kaitkan saja. Jadi ada satu benang merah yaitu kawah candra di muka. Nanti episode berikutnya kita tunggu dari kimia, dari sosiologi, dari penjaskes ya, mempunyai perspektif lain tentang puasa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan ke sholat witir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.